Since this is a very busy week, I'm glad to be here. So may I have my interpreter, Sir, Miss Christine? Silakan duduk saudara, tegang sekali sih. Iya. Saudara, siapa yang kangen saya khotbah di depan? Wah. Sedikit sekali sih. Paling tidak ada penghiburan lah tadi ya. Tadi pada waktu saya sempat turun ke bawah, mau saya pikirkan kalau nanti sudah mendekati hamba Tuhannya selesaikan, saya harus siap begitu. Jadi saya turun ke bawah, saya ke toilet. Dan tiba-tiba di bawah ada satu orang yang menanyakan ke saya, "Pak, nanti Bapak khotbahnya bahasa Inggris ya?" Nah itu kan berarti ada penggemar-penggemar saya ternyata. Katakan amin. Oh ya, banyak kan. Iya, saya nggak akan menyampaikan itu saudara. Mana catatan saya? Oke. Kemarin saya berdebat sama istri saya kan begitu. Jadi saya bilang, waduh gimana ini ya, besok mau sharing materi belum selesai saya buat begitu kan. Terus dia bilang, kalau saya mah nggak usah bikin PPT begitu kan. Saya nggak bisa. Kalau saya nggak bikin PPT seringkali saya kelupaan ayatnya di mana begitu kan. Ya, jadi ternyata di Mahanaim ada dua aliran saudara, aliran pakai PPT dan aliran tidak pakai PPT. Siapa yang aliran PPT di sini? Banyak ya. Yang tidak pakai PPT ada. Oke, ya. Saudara, ini judulnya boleh dimunculkan? Ya. Rest quit no. Ya. Jadi jangan sampai ada yang didapati saudara quit, menyerah. Oke, saya kasih gambar itu orang yang lagi bergelantungan begitu ya. Saudara nyerah ya bye bye begitu. Ya. Saudara istirahat boleh ya. Saudara kalau lagi manjat seperti itu ada apa ya? Ada tekniknya, ada alat pengamannya yang dimana kadang mereka bisa tidur di situ semalaman. Iya, ada Bu, gitu. Jadi itu talinya dirancang sedemikian rupa dia bahkan bisa tidurnya selonjor, saudara, bisa ya. Kalau terbatas dia tidurnya duduk begitu. Oke. Nah, itu ada ayatnya 2 Korintus 12 ayat 9a, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna ya. Seringkali kita pada waktu kita capek, letih, kita memilih berhenti dan nggak cuman berhenti, ternyata kita menyerah. Ya, saya lagi merenungi saudara, siapa saudara yang kemarin pergi ke Cirebon? Wow, banyak ya. Judulnya di sana The Years of Open Door, benar ya? Saya ini lagi mikir gitu loh. Loh yang kemarin-kemarin katanya ini sudah mau masuk masa keajaiban. Kok ini pintunya baru dibuka lagi? Loh, ngerti ya? Saya lagi merenungkan hal itu saudara. Dan tiba-tiba Tuhan itu kasih pengertian seperti ini. Seringkali kalau engkau nggak diberi pengertian sama Tuhan, hal-hal yang seperti itu bisa diputar balikkan untuk apa? Untuk melemahkan hidupmu. Mungkin kita bertanya-tanya, bukankah aku sedang menjalani setiap rencana Tuhan? Kenapa kali ini dikatakan ini baru mau masuk pintu lagi? Begitu loh. Seakan-akan perjalanan kita kok kayak maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ya kan? Padahal itu enggak. Itu seringkali suara-suara seperti itu dihembuskan di telingamu, dihembuskan di pikiranmu. Untuk apa? Untuk membuat setiap kita ini letih, saudara.
Ya. Padahal kalau saya mau kasih tahu saudara, ini adalah level-level yang baru. Kalau dikatakan pintu terbuka, itu ada level-level yang baru. Saya mau kasih tahu, saudara mungkin tidak perhatikan. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu, setahun lalu, 2 tahun lalu, saudara lihat tabut cuma ada 1 loh saudara. Hari ini ada berapa itu loh? Artinya ada next level saudara. Ya. Kalau saudara sekolah istilahnya, nggak mungkin saudara sampai SMA cuman belajar 1 tambah 1. Nggak mungkin. Pasti akan terus dibawa meningkat saudara. Iya, walaupun sama begitu ya. Dasarnya di situ tetap begitu. Tapi kita mau baca 1 ayat saudara. Coba next slide-nya. Nah, Yohanes 4 ayat yang ke-6 sampai 7. Dikatakan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ini Tuhan Yesus saudara capek ya. Bukankah ini juga yang sering kali anak-anak Tuhan alami dalam hidup setiap kita? Perjalanan mengikuti semua, menantikan janji Tuhan, menantikan semua kegenapan destiny kita. Ya. Capek boleh, istirahat boleh. Tapi yang namanya menyerah, jangan. Nanti saudara boleh baca di ayat-ayat selanjutnya. Kalau di situ ditulis Tuhan Yesus letih dan dia haus, dia pengen minum dari sumur Yakub itu. Dan akhirnya di ayat selanjutnya dikatakan ada conversation, ada percakapan antara dia dengan perempuan Samaria ini. Kasih aku minum. Saya mau bertanya saudara, semestinya dalam kasus itu siapa yang butuh dilayani? Saya tanya. Tuhan Yesus dong. Benar ya? Saudara kalau jawab perempuan Samaria, wah kayaknya bacanya kurang benar. Orang dikatakan yang letih Yesus, yang butuh minum dia. Ngerti gak? Yang butuh dilayani siapa? Saya tanya sekali lagi. Tuhan Yesus. Dia ngomong beri aku minum. Tapi begitu percakapan itu terus bergulir saudara, itu yang saya katakan, jangan pernah menyerah. Kenapa? Di dalam dirimu ini Tuhan sudah kasih sebuah kekuatan yang sangat-sangat luar biasa kok. Ya. Memang akan ada seringkali pada waktu saya baca ini ya, perempuan Samaria ini kan ngomong gini, kamu siapa? Memang pernah ada orang Yahudi minta ngomong sama orang Samaria, gitu kan? Mungkin di dalam perjalananmu mengiring Tuhan, pada waktu engkau kumpul sama saudara-saudaramu di rumah yang mungkin belum mengenal Tuhan, mungkin 1 kali pernah terdengar di telingamu, katanya kamu anak Tuhan, katanya anak buahnya Ibu Incipto, katanya ikut Batra, katanya pintu terbuka, kok hidupmu masih susah? Dan kalau sampai itu membuat engkau berhenti dan menyerah, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memang dia manusia 100%, tapi tidak bisa dipungkiri di dalam dirinya ada kekuatan ilahi 100% juga. Pada waktu percakapan itu mulai bergulir, ya. Kalau saudara baca selanjutnya, pertanyaan saya, siapa yang melayani siapa? Loh, awalnya Tuhan Yesus minta air
Dan ujungnya justru dia melayani perempuan Samaria ini. Yang dia berikan gak cuman air secara jasmani, tapi air kehidupan yang menyelamatkan dia. Amin. Seberapa sering saudara dalam hidupmu menjalani semuanya dan engkau berhenti dan engkau do nothing di dalam Tuhan. Engkau cuma mau meratapi nasibmu. Padahal saya mau kasih tahu saudara, di tengah kondisi yang seperti itu, ya, di tengah kondisi yang seperti itu, justru engkau akan melihat kekuatanmu yang sebenarnya di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita seringkali perkatakan di dalam diri kita ada DNA ilahi. Siapa yang sering ngomong seperti itu? Loh. Siapa yang percaya di dalam dirimu ada DNA ilahi? Artinya di tengah keletihanmu pun DNA ilahi tetap ada atau tidak? Ya. Itu yang membuat saya saudara. Makanya kalau saudara perhatikan kalau misalnya habis dikirim ke provinsi, ke bangsa-bangsa ya. Seringkali kesaksian di sini itu nggak tahu loh. Itu bukan pemimpin, bukan orang-orang yang pegang unit, bukan siapa-siapa. Iya. Ya emang iya, gitu kan. Ya. Mungkin pada waktu dikirim dia lagi ada dalam masalah loh. Benar atau benar? Jadi kalau saudara ada di titik terendahmu, engkau lagi capek, engkau lagi istirahat, tapi engkau menjauhi yang namanya pekerjaan Tuhan, ada yang salah di situ. Padahal pada waktu engkau tetap kerjakan semuanya, engkau tetap bisa mengalirkan sesuatu seperti yang Tuhan Yesus lakukan hari itu. Ya. Saya berharap saudara mudenglah dengan hal ini. Kalau enggak saya khotbah bahasa Inggris beneran loh. Ya. Saya seringkali harus memotivasi diri saya. Setiap kali saya ngerasa down, setiap kali saya ngerasa gagal, justru saya akan push diri saya untuk masuk di dalam pelayanan. Karena seringkali saudara, pada waktu saya pergi seperti itu, saya membuka hidup saya untuk melayani orang, saya tetap bisa melihat orang-orang diberkati. Saya juga diberkati kok. Saya dikuatkan juga. Dan kalau saudara berpikir, Pak, mungkin Bapak cuma menghadapi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Pak, saya ribuan kali. Saya mau kasih tahu sampai kapanpun yang namanya iblis akan tetap terus berusaha menjegal saudara. Dia akan terus hembuskan yang namanya keletihan. Pengen istirahat. Gak cuma pengen istirahat, tapi pengen apa? Menyerah. Saya kasih sebuah cerita ilustrasi ya. Saya berharap saudara nangkep dari cerita ini. Saudara, ada satu orang, maaf nih kalau ada cerita saya ini, ya cerita saya ini mungkin ada yang mirip dengan saudara. Saya minta maaf banget. Saya benar-benar minta maaf. Tapi ini adalah sebuah penggambaran yang gampang. Jadi ada orang yang dia tidak bisa berkata menyebutkan huruf R. Ya. Ngerti ya? Ya apalah itu namanya ya. Pelo atau apa begitu. Jadi nyebut nama saya nggak bisa, Ludi gitu loh ya, ya kan nggak bisa itu. Nah, dia ini penggemar nasi goreng saudara. Nah, ceritanya ada seorang penjual nasi goreng namanya Mamat. Nah, saya yakin nggak ada yang namanya Mamat di sini ya. Ya, namanya Mamat. Si Mamat temannya dia, dan Mamat ini suka ngerjain dia. Ya kan? Setiap kali si siapa ya namanya ya, si A lah gitu ya. Jangan nanti saya pakai nama kembar lagi. Si A ini setiap kali mau beli nasi goreng, si Mamat selalu kerjain. Kamu kesini mau beli apa? Nasi goreng gitu kan? Gak ada nasi goreng. Saya nggak bisa jualin kamu nasi goreng. Gak ada nasi goreng di sini. Si A ini pulang dongkol saudara. Awas ya. Aku akan berlatih nanti. Aku akan buktikan sama Mamat, aku
aku bisa ngomong nasi goreng. Loh, salah lagi ya kan? Masih salah saudara ya. Dia latihan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu dia ngomong depan kaca. Dia ikut John Robert Power, dia ikut Mary Riana. Untuk apa? Dia bisa ngomong nasi goreng. Nah, tetap salah gitu kan. Nah, akhirnya sebulan berlangsung, dia bisa nasi goreng. Ya, nasi goreng. Oke. Dia bertekad, aku akan tunjukkan sama Mamat, balas dendam hari ini aku ya, gitu. Dia datang ke warungnya si Mamat dengan ketawa-ketawa begitu kan, dengan senyum simpul. Yang si Mamat sekali lagi kerjain dia. Kamu mau beli apa? Kalau kamu bisa ngomong yang benar, aku buatin yang terenak, dia bilang. Oke. Kamu mau beli apa? Aku mau beli nasi goreng. Mamat kaget, wah luar biasa. Minumnya apa? Es jeluk. Dia berhasil dengan nasi goreng, tidak berhasil dengan es jeluk ternyata. Saudara, mungkin si A ini pulang bisa dengan kecewa. Ya gagal lagi. Tapi saya mau ingatkan saudara, ini cerita mungkin sederhana ya. Nanti ke depan, apapun yang engkau alami, keletihan apapun, permasalahan apapun, ya, jangan pernah engkau digagalkan. Jangan pernah engkau menjadi menyerah gara-gara es jeluk. Ya. Mungkin satu hari si A berhasil nasi goreng dan es jeruk. Mamat nanya lagi, ada tambahannya enggak? Kelupuk. Nah loh. Ya kan? Nasi goreng bisa, es jeruk bisa, kelupuk nambahnya. Ya. Nah itu nambah lagi telur dadal katanya. Pasti saudara muncul semua huruf-huruf R. Ya, oke. Khotbahnya nggak diingat, pasti es jeruknya yang diingat nanti. Ingat saudara, iblis akan tetap terus berusaha menghambat hidupmu, menghentikan engkau dengan semuanya. Ya. Tapi jangan pernah engkau berhenti karena es terus berusaha, gagal, berusaha lagi. Saya itu sejujurnya ya, ada sesuatu yang menggelitik hati saya waktu kemarin si Pak Joshua kesaksian di sini. Dia dipercaya mall, dia dipercaya gedung besar, tanah dan segala macam, ya. Tapi ada orang-orang yang menyerah cuman karena apa? Pinjol. Loh, ngerti nggak? Gimana kita mau masuki itu? Gimana kita mau masuki janji Tuhan yang besar itu? Mall, gedung, apapun, stadion atau apapun lah. Kalau urusan yang kecil-kecil es jeluk aja kok menyerah kok. Ya. Tapi itu realita saudara, itu realita. Kalau kemarin istilahnya dikatakan selalu diucapkan financial freedom, financial freedom, financial freedom. Lah sejujurnya apa yang financial freedom? Ya, Pak Joshua kemarin ngomong bayar kos-kosan aja nggak bisa begitu. Untuk hidup sehari-hari nggak bisa begitu. Padahal kalau kita mulai melatih iman kita, kita terus berusaha dari nasi goreng jadi es jeruk, jadi kerupuk, jadi telur dadar. Ya. Saya yakin nanti pada waktu di sini kita toleh belakang, ternyata saya sudah lewati semuanya. Ya. Memang pada waktu melewati ini saudara, ini berdarah-darah. Bukan sesuatu yang gampang. Tapi pada waktu kita tidak pernah menyerah. Istirahat oke, tapi quit no. Ya.
Ada satu ayat saya akan tutup supaya saudara nggak kelamaan ya. Semestinya masih ada 3 PowerPoint lagi. Nah, Matius 5 ayat yang ketiga. Kalaupun nanti saya uraikan ini ada hubungannya dengan apa yang kita katakan kemarin di Cirebon tentang financial freedom. Tapi sejujurnya ini berlaku buat seluruh aspek dalam hidup setiap kita. Ya. Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Versi The Message dikatakan begini. You are blessed when you are at the end of the rope. With less of you, there is more of God and His rule. Kalau bahasa Indonesia cuma dikatakan berbahagialah. Loh, ya, anak kecil itu dikasih permen berbahagia, saudara. Tapi coba saya kasih permen ke Kasti, belum tentu bahagia. Tapi kalau saya kasih uang segepok, bahagia pasti. Ya toh? Ini dikatakan you are blessed. Engkau diberkati. When you are at the end of the rope. Gambarnya jelas, saudara. Itu pegangan tali sudah di ujung mungkin. Sebentar lagi lepas istilahnya. Makanya saya bilang istirahat boleh, tapi quit no. Ya. Jangan pernah menyerah, saudara. Kenapa? Ya. Banyak orang seringkali pengennya diberkati, hidupnya terjadi breakthrough, terjadi freedom dan lain sebagainya. Tapi dia lupa bahwa ada posisi at the end of the rope. Justru pada saat kita mungkin letih, kita kondisi paling jelek pun ya. Dikatakan di ayat itu apa? Supaya apa? Less of you. Ya. Diri kita ini loh, kekuatan kita ini semakin kecil, saudara. More of God, lebih banyak Tuhan dan His rule, saudara. Belajar lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan. Semua hukum-hukumnya itu yang akan digenapi dalam hidupmu. His rule. Ya. Kemarin saya sampaikan di sekolah. Kalau secara dunia orang mau hidupnya diberkati, caranya adalah kerja keras dan nabung. Benar? Benar nggak? Ya kan? Tapi justru kita seringkali ditaruh sama Tuhan di posisi-posisi at the end of the rope. Supaya apa? Diri kita ini loh habis. Tuhan yang lebih besar. Dan dia nyatakan semua hukum-hukumnya dia. Ya. Ngerti? Jadi saudara, semestinya ini ayat-ayat yang saya tulis selanjutnya ini. Ini saya cuma ngutip dari hamba-hamba Tuhan yang kemarin kok. Saya kutip lagi, saya baca lagi, saya renungkan lagi. Kemarin ada satu yang saya kutip dari Sasa salah satunya. Seringkali Tuhan bawa ke padang gurun, benar? Ya, ingat ya? Orang seringkali marah, seringkali ngomel, seringkali menyerah di padang gurun. Udah deh aku balik aja ke Mesir deh. Ngelewatin padang gurun gak enak. Padahal justru di padang gurun itu Tuhan mau apa? Mau kencan di situ. Dia mau tunjukkan pribadinya. Dia mau tunjukkan bahwa engkau hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan firman itu adalah hukum-hukumnya dia. Amin. Saya berharap saudara, saya nggak tahu ini Yom Kippur yang keberapa, ini Rosh Hashanah yang keberapa. Tapi yang saya tahu, Tuhan bawa setiap kita naik next level. Amin. Dan Tuhan janjikan ada pintu-pintu yang terbuka. Tuhan janjikan ada sesuatu yang besar. Tuhan itu agak bercanda lah sama saya ya begitu dia. Kamu ini ya baru dikasih sekolah satu aja, kesaksian udah di mana-mana. Dan tiba-tiba kata-katanya gitu. That's
not big enough. Dikasih satu aja sudah nyerah. That's not big enough. Kalau saudara baru menghadapi yang persoalanmu sekarang, masalah mungkin anakmu nggak tahu kemana, dan engkau sudah mau menyerah. Mungkin engkau sudah mendoakan suamimu sekian lama, nggak berubah-berubah, engkau menyerah. Bagaimana kita bisa menikmati more of God and His rule, saudara? Seringkali memang kondisinya nggak enak, kita ditaruh at the end of the rope. Sebelum kita berdoa, saya ajak kita naikkan pujian ini. Saya diingatkan dengan satu pujian lama. Ku tak akan menyerah. Mari buat setiap saudara yang mungkin hari-hari ini engkau ada di dalam titik-titik terendahmu. Saudara cuman perlu datang ke Tuhan. Istirahat sejenak sebentar, tapi tidak pernah menyerah dengan semuanya.